pergi. Datanglah. Tolong dengar teriakan saya. Jangan pergi. Tolong. Jangan pergi. Tolong. Tolong saya. Tolong saya. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang, saya juga tidak tahu. Apa saya binatang? Empat dinding ini hanya ada satu jendela berjeruji besi jauh di atas sana. Tembok yang tebal. Tidak ada apa-apa. Saya tahu tidak mungkin saya lolos dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong saya. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mustahil. Mudasir. Mudasir. Kamu Mudasir? Bagaimana caranya kamu masuk ke kamar ini? Mudasir. Kenapa? Tidak kenal saya? Saya Atika, istrimu. Dulu, kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Setelah mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung untuk mengurus sawah. Kamu cerita begitu di surat. Ya, selama setahun lebih, kita saling berkirim surat. Tapi semenjak musibah itu datang, surat-suratmu tidak datang lagi. Mudasir, jangan pergi. Apa saya sudah tidak secantik dulu lagi? Dulu, kamu sering bilang saya cantik. Ya, saya memang cantik. Kecantikan alami, tanpa gincu dan bedak. Kamu sering bilang saya begitu. Ini saya, Atika. Saya tahu penyiksaan ini bikin saya tidak secantik dulu lagi. Wajah saya bisa saja sudah seperti gombang busuk. Bacin, tidak enak dipandang-pandang, bikin jijik. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin, kan? Kamu bukan hanya menikahi wajah saya. Kalau memang benar kamu di sini, tolong saya, keluarkan saya dari sekapan ini, lalu kita pulang ke kampung bersama-sama. Oh, tidak, tidak. Tidak perlu melapor kepada polisi, Raja Diraja.
tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita, warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka, warga negara Filipina. Bahkan presiden mereka peduli terhadap nasib para TKW-nya. Kita, kalau punya uang, diperas habis sampai tulang sumsum. Tapi kalau ada musibah, pura-pura tidak tahu, diabaikan. Mudasir, kemarilah. Mendekat agar kita bisa saling menyentuh. Mengapa tetap berdiri di sudut itu? Disitulah tempat saya buang air besar dan kecil. Di ruangan ini tidak ada kamar mandi dan WC. Ini hanya sebuah kamar, entah tadinya dipakai untuk kamar siapa. Dan mengapa saya sampai disekap di kamar itu? Saya tidak bisa tulis di surat. Bagaimana saya bisa? Saya tidak punya kertas, pulpen, perangko, amplop. Di sini tidak ada apa-apa. Terang kau siang karena matahari, lalu malamnya gelap pekat karena tidak ada lampu. Saya tersiksa, Mudasir. Tersiksa, tersiksa, tersiksa. Mengapa tidak menolong saya? Lihat, bekas-bekas luka di sekujur badan. Sebelum dijebloskan ke dalam kamar ini, semua anggota keluarga majikan memukul saya. Pipi, dahi, kepala, punggung, perut, paha, dan semua anggota tubuh saya jadi bulan-bulanan mereka. Saya tidak berdaya. Saya berteriak, menangis, bertanya, apa salah saya? Kamu Indon, pencuri, maling, tidak tahu diri. Hanyalah teriakan itu yang selalu saya dengar. Saya Indon, pencuri, maling, tidak tahu diri. Apa salah saya? Demi Tuhan, saya tidak pernah mencuri. Saya bukan maling. Saya bukan maling. Sebelum dipukuli, kepala saya ditutupi karung, lalu saya diseret. Sebelum mereka kunci pintu, karung mereka buka, dan ternyata saya ada di sini, di dalam kamar ini sampai sekarang. Mudasir, mengapa diam saja? Kamu tidak percaya saya? Demi Tuhan, saya masih suci. Percayalah kepada saya, Mudasir. Jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Saya butuh kehadiranmu. Nyata atau hayalan tidak penting lagi. Saya butuh kamu biarpun kamu tidak nyata. Kamulah satu-satunya harapan saya, Mudasir. Mudasir, kamu dengar ada suara langkah kaki menuju ke sini. Tolong! Siapa saja di sana, tolong saya! Tolong! Saya di sini! Jangan pergi! Tolong! Jangan pergi! Jangan pergi! Tolong saya! Tolong saya! Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang.
Mudasir, Mudasir, kamu di mana? Kamu juga pergi. Saya sendirian. Tidak ada harapan lagi. Bahkan bayangan suami saya juga ikut meninggalkan saya. Saya rela mati kalau memang saya harus mati. Tapi saya wajib menceritakan dulu semua peristiwa yang saya alami ini. Ya, entah kepada siapa saja yang mau mendengar saya. Saya akan ceritakan sampai rinci. Kesalahan saya harus dijelaskan. Derita yang saya alami harus dijelaskan. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang berhak menentukan nasib manusia lain. Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang berhak menentukannya. Saya disiksa tanpa penyebab, tanpa alasan. Adilkah itu? Tapi terus terang, saya sudah lelah meminta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya meminta tolong, tapi tidak ada yang datang. 1-2 hari bisa dimaklumi, tapi sebulan seharusnya ini sudah bisa cukup membuat masyarakat curiga. Bisa saja sudah terjadi pembunuhan. Ya, pembunuhan yang saya alami bukan pembunuhan fisik, tapi pembunuhan mental, pembunuhan politik.